Selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan dikenal. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk website Aturin, lalu pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kami bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih pada Sabtu ini teman-teman meluangkan waktu untuk ikut melalui produk ramah lingkungan. Jadi selama 1,5 sampai mungkin maksimal 2 jam ke depan ya, kita akan
mendapatkan ilmu dan informasi juga dari pembicara kita, yaitu Fania Santoso, yang merupakan co-founder dari Headstartic. Sebelumnya saya dari Johar, jadi Aturin Talk itu adalah acara kita, acara online, diskusi yang memang menghadirkan pembicara pada bidang tertentu dan diadakan sebulan sekali. Jadi tema Januari ini mengangkat isu lingkungan, tema Februari mungkin akan mengangkat tema yang berbeda, tetapi temanya tidak akan jauh-jauh dari pariwisata, seni, budaya, dan juga pembangunan berkelanjutan. Jadi nanti teman-teman kalau mau ikut di acara Aturin Talk bulan berikutnya, nanti silakan cek ya di website kami. Nah, saya akan perkenalkan, jadi Fania Santoso ini adalah co-founder dari Headstartic. Jadi apa sih Headstartic itu? Jadi ini adalah label dari produk fashion ya, yang merupakan produk hasil dari daur ulang atau upcycling. Jadi nanti Fania akan jelaskan sebenarnya Headstartic itu bagaimana sih awal mulanya ceritanya, kemudian apa saja sih yang dibuat produk-produknya, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan isu yang memang Fania sangat care ya. Jadi Fania ini sudah care dengan lingkungan dari umur 12 tahun. Jadi mungkin kalau saya 12 tahun mungkin masih main petak umpet kali ya. Nah, kemudian tahun 2007 Fania mendapatkan hadiah ya, juara 1 lomba proyek lingkungan di Swedia yang diadakan oleh Volvo, brand ini ya, mobil, dan United Nations Environment Program. Jadi karena menjadi juara 1, Fania mendapatkan hadiah permodalan berupa uang sebesar 10.000 US dollar untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu pada tahun 2016 Fania direcognize ya, atau diakui sebagai satu dari 150 pengusaha perempuan dan juga pemuda global yang dinamis, kemudian diundang untuk mengikuti acara konferensi kewirausahaan global ke-7+ di Stanford University di Amerika Serikat. Jadi memang keren sekali ya pengalamannya. Selain itu, karena konsistensi Fania dalam bidang lingkungan melalui produk upcycle ini dan juga mungkin inisiatif lainnya, Fania diundang untuk menghadiri ya dan meraih Green Ticket 2019 dan berpartisipasi dalam konferensi iklim untuk anak muda dan konferensi tingkat tinggi aksi iklim di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kalau dulu saya pernah ke New York cuma untuk jalan-jalan, jadi dulu mungkin pas pandemi orang bisa jalan-jalan dan lihat markasnya PBB ya di New York ya. Tapi kalau Fania ini is another level. Dia ke markas PBB untuk menghadiri acara dan melalui undangan, jadi keren sekali. Sebelum nanti saya sapa Fania, saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi ini adalah beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Pertama adalah kualitas internet. Jadi apabila ada kendala misalnya ya, tadi ada kendala audio, ternyata terima kasih sudah info ke kami. Atau ada kendala lainnya nanti silakan info di feature chat, jadi kami bisa cek lebih lanjut. Yang kedua, kita akan mute all dulu teman-teman semuanya. Jadi mohon untuk di mute sepanjang acara nanti supaya suara dan penjelasan dari pembicara akan lebih jelas. Yang ketiga, tanya jawab. Jadi selama acara silakan in case ada pertanyaan silakan chat di feature chat, atau nanti ada dua sesi tanya jawab, teman-teman bisa tanya langsung kepada Fania. Dan terakhir kita akan ada foto bersama. Jadi kami berharap teman-teman bisa ikut sampai akhir. Dan jangan lupa untuk ini ya, isi absen ya, sesuai link yang saya infokan di feature chat. Oke, terkait dengan Aturin, jadi kami adalah perusahaan swasta, kami berbasis di Jakarta Selatan, tapi operasional kami juga ada di Bali. Dan kami punya mimpi untuk memajukan industri pariwisata melalui teknologi ya, untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan, inovatif, kompetitif, dan sebagainya. Jadi Aturin hanya satu dari sekian banyak stakeholder dalam industri pariwisata, termasuk teman-teman kalau traveler. Jadi teman-teman juga bisa memainkan peran penting untuk memajukan pariwisata Indonesia. Nah, tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan April, kami setelah pandemi ya muncul, kami menginisiasikan inisiatif virtual traveling. Dan kami bisa bilang kami adalah pioneer dan juga trendsetter dan juga salah satu leading provider ya saat ini terkait dengan virtual traveling. Klaim ini bisa dicek, valid, no debate, dan bisa diverifikasi. Nah, selama 2020 kita menyelenggarakan acara virtual traveling lebih dari 150 kali. Dan kita menjangkau ke 34 provinsi, artinya seluruh Indonesia, dan kami bekerja sama dengan banyak sekali pemandu wisata ya dan pegiat wisata di 34 provinsi itu. Tidak hanya itu, Aturin juga menciptakan end-to-end ekosistem ya terkait dengan virtual traveling ini. Karena kami juga melatih pemandu atau pegiat wisata, kami memfasilitasi penjualan dan sebagainya.
Jadi tahun 2021 ini virtual traveling di Aturin akan ada, tetapi jumlahnya akan jauh berkurang karena kami sedang menyiapkan sesuatu di balik layar. Kami akan ini ya memperkenalkan inisiatif Aturin yang baru di tahun 2021 ini. Oke, jadi teman-teman bisa share pengalaman di Aturin Talk kali ini. Mungkin kalau punya Instagram bisa Instastory atau apapun. Silakan kalau mau tag di akun kami di @aturinofficial. Kalau bisa sertakan hashtag Aturin Talk. Oke, itu adalah perkenalan dari Aturin. Jadi saya akan sapa langsung Fania. Halo, Fania. Halo juga, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Fania? Kabar baik, terima kasih. Ini Fania nih arek Surabaya ya, betul ya? Tuh, arek Surabaya. Oke, gimana Surabaya selama pandemi ini? Dan gimana aktivitas Startik? Apa ada ini nggak? Ada dampak nggak? Ya sih, jadi kalau sebelumnya di Startik kita banyak ngelakuin untuk pameran, terus ada juga kayak kita ngadain workshop langsung gitu secara offline, teman-teman bisa praktek cara daur ulang kayak gitu. Nah, semasa pandemi ini kita emang banyak membatasi supaya tidak ada pertemuan fisik, kayak proses produksi pun di rumah Bapak Ibu mitra pengrajin masing-masing. Lalu juga workshop kita upayakan online meskipun belum bisa maksimal ya karena terbatas alat bahan yang dimiliki peserta juga, tapi sebisa mungkin kita arahkan untuk masih tetap bisa dapat tips and tricks ya kalau misalnya mau berkarya terkait produk-produk daur ulang itu seperti apa. Oke, nanti mungkin Fatia ada ini ya, ada bahan presentasi ya. Tapi sebelum ke situ saya mau nanya, kalau tadi saya bilang sudah ini ya peduli lingkungan tuh dari umur 12 tahun, mungkin bisa cerita ya kok bisa 12 tahun tuh berarti SMP ya? Iya, SD peralihan ke SMP itu. Okay. Jadi ceritanya sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi karena pada waktu tahun 2000-an itu banjir itu masuk sampai ke dalam rumahnya Fani, yang mana notabene Fani ada di kota Surabaya gitu kan, bukan di daerah gitu, ini di kota aja masih ngalamin banjir sampai segitunya, benar-benar masuk gitu airnya. Jadi dari situlah akhirnya kayak yang gemes karena gregetan lah istilahnya, kayak tiap kali hujan itu selalu aja bermasalah, selalu aja berantem di dalam rumah karena ayo kamu ngurus ini, kamu ngurus itu, angkat ini, angkat itu kayak gitu. Jadi dari situ Fani bareng kakak Fani, Agnes akhirnya bikin komunitas lingkungan yang fokusnya untuk menyuarakan peningkatan kesadaran lingkungan khususnya buat anak muda. Oh, jadi memang dari pengalaman pribadi, pengalaman banjir ya. Yes. There's something wrong with environment. Jadi akhirnya dengan kakaknya Agnes ya, Agnes kemudian menginisiasikan inisiatif itu. Oh ya mungkin tadi saya belum bilang, jadi kami dari keluarga besar Aturin juga ikut ini ya berempati dan juga berduka cita atas banyak sekali betul ya kejadian ya bencana alam dan juga bencana sosial yang terjadi Januari ini. Kita berharap teman-teman yang di daerah terdampak bisa kembali kehidupan normalnya secepat mungkin dan juga ini ya semoga tidak ada bencana lagi ya ke depannya di Indonesia. Amin. Oke, silakan mungkin Fania untuk bisa share pengalamannya selama ini. Yes, terima kasih. Ini emang masih agak eko ya suaranya. Di saya jelas. Bagus, oh oke kalau gitu. Oke, selama siap. Oke. Jadi seneng banget. Bagus, normal. Ya. Jadi yang paling senang adalah karena di Aturin Talk ini benar-benar topiknya kayak menarik ya, beda dibanding webinar-webinar yang sebelumnya Fani isi. Salah satu hashtag yang paling catchy Fani adalah Beyond Traveling ini. Kita diajarin nggak cuma traveling doang untuk jalan-jalan doang gitu ya, tapi bener ada apa lagi di balik traveling. Nah, jadi secara singkatnya ini akan ngebahas apa yang ada di foto ini sebenarnya. Jadi slide ini adalah
Jadi teman-teman di situ ada tabel tentang misalnya kalau ditulis ada tabel untuk mengurangi upaya kantik, istilahnya kita Putus. baik. Iya, Oke, kalau kita di ulang saya ya. suaranya lancar. Oke. Jadi lanjut kita akan ke topik bahasan yang pertama terkait apa sih beyond traveling itu buat Fanny sendiri yang menjadi hashtagnya aturin gitu ya. Kalau dari Fanny sendiri, beyond traveling ini benar-benar punya makna gimana kita nggak cuma ke satu titik tempat yang ingin dituju aja, tapi lebih ke tujuannya kita datang ke tempat itu ngapain sih. Jadi ini adalah salah satu foto ketika Fanny ikutan kegiatan dari Kemenpora, Duta Pemuda Kreatif tahun 2017. Dan kalau teman-teman lihat di foto ini pas kita lagi ada pembekalan di Lombok gitu waktu itu. Dan kalau misalnya di zoom in gitu ya, proses pengambilan foto keren tadi itu kayak cukup ribet, cukup memakan waktu, tapi seru gitu. Dan menariknya dari Duta Pemuda Kreatif ini, kita ketika datang ke Lombok benar-benar dibawa ke daerah-daerah tempat kearifan lokal tersebut ada, tentang gimana kita bisa bikin pot dari tanah liat sendiri, lalu juga perkain-kainan itu, kalau teman-teman dari Aturin dan para guide-nya pasti udah lebih bisa menjelaskan tentang foto ini. Yang ingin Fanny highlight juga adalah lebih dari apa aja yang kita temui selama kita berkunjung ke suatu daerah, yang seru tentang beyond traveling itu juga tentang siapa yang kita temui pas kita datang. Jadi salah satu momen yang bikin Fanny berkesan sama kegiatan Duta Pemuda Kreatif itu nggak cuma soal acaranya aja, tapi juga networking yang ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah nih. Salah satunya sebenarnya termasuk juga ketemu sama Bang Rapper yang juga adalah co-foundernya Aturin ini. Jadi dari 2017 itu pertemuan kita pertama kali pada waktu acara Duta Pemuda Kreatif. Terus di tahun 2019 ini adalah foto ketika Fanny bareng Heystartik berkesempatan untuk isi workshop bikin-bikin gitu di Jakarta, yang mana kalau Fanny pribadi kan domisilinya di Surabaya ya. Dan berkat adanya network dari teman-teman Duta Pemuda Kreatif inilah akhirnya mereka yang ikutan support, dukung jadi co-fasilitator untuk proses workshop ini. Jadi ini adalah beberapa foto, ada Bang Rapper, Bang Gilang, di mana di sini kita emang fokusnya adalah untuk pemberdayaan anak muda supaya mereka lebih terpapar isu-isu lingkungan dan gimana sih bisa ikut memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitarnya mereka. Dan dari kegiatan 2019 itu kita juga akhirnya masuk di salah satu Youth Solutions Report di 2020, bahkan akhirnya sekarang 2021 bisa collab bareng antara Aturin dan Heystartik. Itu adalah salah satu bukti hal kecil ternyata dari ikutan kegiatan, dari ikutan traveling bareng, itu akhirnya kita bisa kenal sama orang-orang. Jadi kalau misalnya ada quote yang disampaikan biasanya itu disebutnya it's not where you go, it's who you travel with. Nah, kalau menurut Fanny pribadi nih nggak cuma tentang siapa yang kita ajak traveling bareng nih, tapi juga tentang siapa yang kita temui dan juga gimana kita maintain relationship itu. Karena ketika kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, berbicara tentang isu lingkungan, itu benar-benar nggak bisa cuma kita pribadi aja seorang diri, tapi kita butuh
bangun istilahnya bangun tim Avenger-nya gitu untuk kita bisa saling berkolaborasi, untuk kita bisa saling memberikan masukan, dukungan satu sama lain. Dan itu bisa kita temui dari ketika kita ikut kegiatan, traveling. Kalau semasa pandemi ini travelingnya online atau ikut webinar online, itu harapannya bisa lebih ngebangun nantinya kita juga. Karena Hey Startik pun bisa ada sampai sekarang juga berkat ketemu dengan orang-orang baru yang kita bersyukur bisa terhubung gitu. Ya, mungkin Fania, mungkin saya komen dikit ya. Boleh ke slide sebelumnya. Tadi saya setuju sih sama quote ini ya. Yes. Tujuan kita jalan-jalan penting, tapi somehow in some cases dengan siapa kita jalan-jalan dengan siapa yang akan kita temui di sana adalah penting juga. Mungkin ada wisatawan yang gini, orang lebih suka city tour gitu ya. Kalau di Surabaya kan banyak taman kota yang keren ya, misalnya Taman Bungkul gitu ya. Mungkin cuma orang bilang ngapain ke Taman Bungkul, nggak cuma itu, mungkin saja ke sana dengan orang yang komunitas kita, terus di sana kemudian ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu bisa dari situ, dari jalan-jalan kayak yang mungkin cuma ke taman dalam tanda kutip, ada hal baik ya yang bisa ditindaklanjuti gitu ya. Benar-benar. Dan kayak sesimpel kita ke taman di masa sebelum pandemi ya khususnya, kayak itu ada komunitas-komunitas juga yang biasa nongkrong di situ gitu. Jadi kita bisa explore hal baru, explore kenalan baru juga yang kalau sekarang ya diupayakan online sebisa mungkin untuk mengurangi risiko penyebaran pandemi ini. Setuju banget. Thank you Kak Johan. Ya, lanjut membahas tentang traveling itu kembali lagi ya yang ingin Fani sampaikan di sini. Jadi emang Fani itu sebenarnya bukan seorang traveler addict yang hobi banget travel ke sana kemari, cuma karena faktor kerjaan, faktor kegiatan juga akhirnya berkesempatan untuk travel ke berbagai daerah di Indonesia juga. Di mana ini salah satu kegiatan ketika kita ngadain workshop ke anak-anak SMA gitu ya. Kita ngadain pelatihan tentang gimana sih bisa bangun soft skills mereka dan gimana mereka bisa mulai memecahkan isu, khususnya isu sosial, masalah-masalah yang ada di sekitarnya, gimana brainstorming bareng, dan ternyata topik pemberdayaan masyarakat itu pun bisa loh dalam tanda kutip muncul dan berkembang berkat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi behind the scene dari foto-foto ini ada kita dari tim fasilitator bareng juga salah satu sponsornya pada waktu itu namanya Holcim, kalau teman-teman pernah dengar perusahaan semen. Yes, yang saat ini udah ganti nama ya jadi Solusi Bangun Indonesia, di mana mereka pada waktu itu menjadi salah satu sponsor kegiatan kerjasama antara Excel Future Leaders dan Kemendikbud ini. Dan di situ adalah pertemuan pertama Fani sama Mbak Nova yang ada di foto pakai baju putih. Dan dari situlah akhirnya kita tektokan lagi sampai akhirnya oh ternyata pabriknya Solusi Bangun Indonesia atau Holcim yang adalah Semen Indonesia Group ini itu ada di sini. Ada yang tahu nggak sih ini Kelapa Nunggal di mana? Fani pas pertama kali diomongin nama daerah ini, Fani kayak wondering gitu ini di mana ya? Ini Mungkin teman-teman ada yang mau tebak bisa di chat. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Mungkin orang Sukabumi. Ya sampai mungkin di Jawa Barat ya. Jawa Barat benar. Jadi ini kalau Fani zoom out lagi mungkin bisa ngelihat sekitarnya ada Citerup, Yonggol dan Kabupaten Bogor. Kelilingnya iya lebih tepatnya. Itu ada Sukabumi, ada Bogor. Iya, benar. Itulah salah satu trikinya. Jadi nggak salah. Tadi Fani langsung bilang Jawa Barat, benar banget. Karena memang itu salah satu jebakan Batman-nya ya. Kalau di Indonesia tuh ada beberapa daerah yang ada di, katakanlah ada di Surabaya, ada juga di kota lain gitu. Dan ini adalah tempat di mana akhirnya kita bisa ngadain workshop pengembangan pemberdayaan masyarakat berikutnya nih. Masuk ke topik yang kedua tentang
Kalau misalnya Hey Startik awal mulanya banget kita di Jawa Timur, sesimpel karena Fani arek Surabaya gitu ya. Jadi kita mengadakan pemberdayaan masyarakat yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan beberapa daerah sekitarnya. Nah, berkat adanya ketemu nih gara-gara workshop terus ketemu ternyata berjodoh, dalam artian akhirnya kita bisa kerja bareng mengadakan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah Bogor itu juga. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita memang bisa peka ngelihat situasi dan memanfaatkan kesempatan itu sendiri, sebenarnya potensi peluang kita untuk kerjasama, untuk bisa lebih memaksimalkan manfaat yang ada itu lebih besar lagi. Dan ini Fani akan coba play satu video singkat tentang kalau bertanya-tanya Mas Ian, Hey Startik itu sebenarnya apa sih yang dari tadi dibahas, foto-foto produk yang dari tadi muncul gitu ya di slide, itu bahannya seperti apa. Ini ada satu video singkat. Wah, produknya terbuat dari kulit apa tuh? Banyak yang tanya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah inovasi daur ulang. Salah satunya dari bahan kertas semen bekas nih. Yap, kertas semen melalui proses pewarnaan dengan teknik input atau bisa juga membatik langsung di atas kertas semennya. Voila, jadilah aneka bahan warna-warni yang siap diolah untuk jadi pernak-pernik unik. Mulai dari dompet kartu nama, bisa jadi tas belanja juga. Termasuk tas jalan kombinasi anyaman plastik. Buruan deh buka gadgetmu, cari Hey Startik di marketplace favoritmu, dan pilih langsung pernak-pernik unik kebanggaanmu. Iya, jadi itu tadi sekilas video gambaran tentang bagaimana dan apa sih yang sebenarnya dibuat oleh Hey Startik itu untuk kita bisa mengkreasikan produk-produk yang ramah lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat itu tadi. Dan tujuannya sebenarnya adalah untuk bisa memastikan bahwa dalam setiap proses produksi itu kita berusaha kita seberkelanjutan mungkin, karena ketika kita berbicara tentang proses produksi, itu nggak hanya tentang inputnya apa, outputnya apa, tapi juga lebih kepada dampak-dampak apa sih yang terjadi dalam proses produksi, bahkan proses distribusi itu sendiri gitu. Dan satu kutipan yang Fani suka banget adalah mengingatkan untuk kita nggak egois, tapi mau berempati bahwa kita tuh bukan pusat perhatian, pusat dari universe ini gitu. Ada orang-orang lain yang masih perlu kita pedulikan, kita ajak kolaborasi, kita kerjasama juga, dan nggak cuma orangnya aja, tapi ada aspek-aspek lain seperti utamanya aspek lingkungan yang perlu menjadi batasan ketika kita melakukan sesuatu. Jangan sampai ketika kita pengen bikin produk yang apa ya istilahnya yang science rocket banget gitu ya, yang produknya bisa bikin orang wow tercengang gitu, tapi akhirnya mengeksploitasi lingkungan itu sendiri sebagai sumber daya proses produksinya. Nah, itu merupakan hal yang harapannya bisa kita hindari bersama karena kembali lagi kita bukan segalanya gitu. Kita masih butuh lingkungan, butuh orang lain juga. Jadi itu sebenarnya underline atau fondasi untuk ketika kita melakukan apapun itu, nggak cuma proses produksi, tapi proses distribusi, proses ketika kita traveling pun, jangan sampai kita cuma mikir, ya aku doang nih yang ada di sini, kayak gitu. Lanjut, kali ini kembali ke foto daftar isi ini, yang ingin Fani bahas lebih lanjut tentang donatnya nih. Kalau mungkin produk daur ulang, produk ramah lingkungan, perilaku ramah lingkungan mungkin udah bisa tergambar, dapat bayangan ketika lihat foto ini. Tapi ketika berbicara soal donat, sebenarnya ada satu konsep yang menarik yang bisa membantu
pikir kita juga dalam kita melakukan suatu kegiatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti Sobat Aturin ingin browsing lebih lanjut, bisa cek di Google, namanya Donuts Economy, di mana di sini memang menceritakan bagaimana pentingnya kita itu untuk melakukan aktivitas pembangunan itu berlandaskan pada sosial. Jadi di sini ada social foundation, ini yang hijau yang pertama. Nah, yang kuning ini harapannya menjadi area di mana kita melakukan kegiatan berlandaskan pada sosial. Jadi sosial ini ada apa aja, ada mulai dari isu kesehatan, pendidikan, pemasukan, pekerjaan, dan topik-topik lainnya ini menjadi landasan kita, termasuk di dalamnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kita bisa melihat peka dengan situasi yang ada di lapangan bahwa ternyata masyarakat itu misalnya punya keterampilan anyam misalnya. Nah, gimana caranya keterampilan anyam itu bisa dimanfaatkan untuk hasil yang lebih baik lagi. Terus dari situ ecological itulah yang menjadi batasannya yang warna hijau ini. Karena kembali lagi ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita malah menerobos batasan-batasan lingkungan, malah mengorbankan lingkungan itu sendiri. Efeknya kalau kita keluar dari donat ekonomi yang hijau ini, yang ecological ceiling atau batasan lingkungannya, akhirnya kita ya jadi merusak bumi kita sendiri. Ada perubahan iklim, ada berkurangnya lubangnya lapisan ozon, polusi udara, dan aneka macam kerusakan lingkungan yang dampaknya pun kita sendiri yang ngerasain gitu. Udah ada beberapa media, khususnya jurnalistik lingkungan yang menyoroti juga banjir yang besar, gara-gara curah hujan tinggi, kebakaran hutan, gara-gara curah hujannya rendah, ya terus aja nyalahin lingkungan gitu. Padahal sebenarnya banjir itu merupakan, nggak cuma banjir ya, tapi bencana itu merupakan sebuah akibat, bukan sebab. Jadi ketika kita melihat bahwa terjadi bencana, ada sesuatu di balik bencana tersebut. Apakah memang dari kitanya sudah cukup memperhatikan lingkungan? Ini juga merupakan momen-momen untuk kita refleksi dan harapannya bisa lebih mempertimbangkan lagi pola, kalau misalnya yang pebisnis bisa mempertimbangkan lagi pola produksi yang kita lakukan supaya lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya dari segi konsumen bisa lebih memperhatikan pola konsumsi kita supaya lebih berkelanjutan, dalam artian nggak sedikit-sedikit beli baru gitu. Padahal sebenarnya barang yang lama masih bisa diperbaiki misalnya atau masih bisa dipakai ulang, karena konsep produk ramah lingkungan yang paling ramah lingkungan itu bukan cuma dengan kita beli barang-barang baru yang labelnya ramah lingkungan, termasuk Haystartic pun. Kalau teman-teman punya satu produk Haystartic misalnya dan kita ngeluarin produk baru lagi, kita nggak akan memaksa teman-teman untuk beli terus gitu, karena yang namanya konsep berkelanjutan itu ya kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, berusaha untuk umurnya bisa sepanjang mungkin. Jadi Fani nggak akan lama-lama share materi, ini akan menjadi slide beberapa slide terakhir, di mana di sini ketika fokus membahas di isu lingkungan itu sendiri, produk ramah lingkungan seperti apa ya kita berusaha memaksimalkan juga dalam proses produksinya, kayak misalnya tas-tas yang tadi teman-teman Sobat Aturin udah lihat, itu kalau dari luar kelihatannya bahannya kertas semen aja gitu ya, tapi udah kita olah sampai menyerupai kulit. Tapi sebenarnya sisi dalamnya pun juga dari bahan-bahan barang bekas gitu, dari kardus Hilo misalnya, kardus susu. Lalu ada juga yang dari banner bekas, dan hal-hal lainnya yang kita upayakan untuk bisa seoptimal mungkin mengurangi sampah. Meskipun memang upaya ini sifatnya adalah sebagai pendukung dari 3R itu sendiri, karena ketika kita mengurangi sampah, yang paling utama adalah gimana kita mengurangi konsumsi kita dulu.
Jadi proses produksi sustainable fashion yang sedang Fanny kembangkan ini memang sifatnya complementary dan harapannya adalah yang butuh produk-produk fashion bisa beralih ke produk-produk yang memanfaatkan barang-barang bekas. Sampai bagaimana kita juga bisa mengembangkan untuk tas-tas seminar, lalu juga acara souvenir pernikahan, itu kita juga bisa memaksimalkan dari bahan-bahan bekas sehingga akhirnya barang-barang bekas itu nggak langsung jadi sampah, tapi masih bisa diolah lagi oleh masyarakat yang kita berdayakan, oleh mitra pengrajin kita, sampai akhirnya bisa menjadi barang berguna yang dipakai oleh orang berikutnya. Dan ini terakhir adalah tentang kolaborasi, kembali lagi bagaimana dari produk-produk Hey Startek ini sendiri dari yang awalnya kita fokusnya di produk-produk fashion, terus akhirnya bisa berkembang ada kap lampu, ada kursi, ada tatakan meja, sandal, ada pengembangan eco-print juga. Ini semua bisa terjadi berkat kolaborasi dengan para mitra pengrajin, dengan para pegiat kreatif lainnya, karena di sini kita percaya ketika kita udah punya satu mindset terkait ramah lingkungan itu sendiri, terkait kita bisa terus menjalankan ini seramah lingkungan mungkin, di situ pun kita bisa menyebarkan ke orang-orang lain. Ketika kita kerjasama, kita sharing value, udahan. Aku maunya ini dijalankan secara ramah lingkungan nih. Nah, di situ secara nggak langsung jadi proses edukasi juga buat para pengrajin atau seniman, desainer, dan yang lain-lainnya. Jadi harapannya ketika kita memberdayakan masyarakat, membuat produk ramah lingkungan, itu kembali lagi nggak cuma jalan sendiri, tapi kita bisa lebih mengapresiasi adanya pemain-pemain lain. Seperti tadi Kak Johar juga menyebutkan bahwa Aturin ini meramaikan industri pariwisata yang udah ada nih. Nah, jadi Aturin nggak sendirian juga, dan banyak banget kolaborasi yang Fanny lihat udah ikutin di Aturin, ikutan virtual tour-nya dengan para guide lokal yang keren-keren, dan itulah esensinya kita berkolaborasi untuk bisa lebih meramaikan, memaksimalkan, mempromosikan value-value nilai yang kita percaya. Jadi itu sharing dari Fanny, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan kita bahwa ketika traveling, ketika beraktivitas, ketika mau beli barang, ketika apapun itu, kita harus ingat tujuan, dalam artian purpose-nya apa. Nggak cuma, oke, aku mau beli barang X, itu kan ya itu tujuan juga, destination tapi ketika beli barang X, di balik barang X ini ada tujuan apa sih yang ingin kita capai. Jadi harapannya ini juga bisa jadi catatan, refleksi, termasuk buat Fanny pribadi, untuk bisa lebih ingat-ingat lagi purpose-nya apa sih, untuk kita rethink, berpikir kembali sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Fania, menarik sekali ya ceritanya. Tadi itu tadi ya, mungkin ada yang tanya donat, sudah dijelaskan ya, kenapa di awal kan dibilang itu bukan cuma properti, tapi benar. That donut has meaning ya, ada artinya juga tuh. Oke, kita akan ke sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan di Twitter chat, kita jawab satu-satu dulu ya, Fania. Yes, siap. Pertama dari Lori, nanti setelah ini teman-teman bisa tanya langsung, silakan. Selamat siang, saya Luri, ingin bertanya, apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan program ini? Bagaimana cara membangun solidaritas dan kerjasama di dalam masyarakat? Karena mungkin gini ya, Fania, kadang ini di Indonesia ya, yang saat ini ya kita bisa tahu ya, media sosial sangat booming ya. Di media sosial ada hate speech segala macam, ada orang nyinyir. Kadang kalau kita berinisiatif baik tuh kita bisa kelompokin, ada yang welcome, ada juga yang ada pretensi ya, resisten gitu. Betul, resisten, bahkan cenderung nyinyir, ada juga yang nyinyir ya kelompok. Itu gimana? Iya, makasih banyak pertanyaannya Kak Luri dan juga Kak Siti Rahma ya, agak mirip pertanyaannya terkait mengedukasi masyarakat itu sendiri. Jadi kendalanya memang bagaimana kita bisa menyamakan value itu tadi. Ketika kita sebagai orang yang peduli lingkungan, disinggung oleh Kak Johar juga, ada orang yang ya sebodoh amat gitu istilahnya. Emangnya
apa untungnya gitu. Nah, dari situ sebenarnya salah satu kunci penting untuk kita bisa ngatasi kendala tersebut, untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat tepat sasaran adalah kita perlu fokus dulu tahu siapa sih target sasaran kita, siapa yang menjadi target utamanya yang kita ajak ngomong ini. Dalam artian adalah ketika kita ngobrol, mensosialisasikan sama dede-dede, bocah-bocah gemes yang ada di SD, SMP gitu, cara bicara kita perlu kita sesuaikan. Dan lagi tentang kalau misalnya di media sosial, berarti visual otomatis jadi salah satu kunci utama. Ketika Fanny jelasin donat ekonomi itu masuk di media sosialnya Startik, mungkin orang-orang kayak bakal skip aja gitu, karena orang ngelihat media sosial, mereka berusaha untuk dapat hiburan gitu kan. Ya ada yang dapat berusaha cari hiburan, cari informasi, tapi mayoritas di situ ingin melihat gimana sih media sosialnya itu bisa menjadi sesuatu yang aha gitu. Sementara kalau tiba-tiba muncul konsep teori donat yang antah berantah gitu, penjelasannya panjang lagi di caption, orang kayak kemungkinan besar udah males duluan. Jadi perlu ada visual yang menarik. Nah, mengetahui target audiens inilah yang sangat penting banget. Kalau secara teknis framework-nya ada yang namanya design thinking. Kalau teman-teman nanti mau explore lebih lanjut lagi, atau human centered design, di mana di situ kita berusaha untuk berempati yang paling utama. Sama halnya ketika Fanny memulai untuk pemberdayaan masyarakat ini pun berempati dulu. Mereka ketertarikannya apa, mereka keahlian utamanya apa yang masih bisa dieksplor lagi. Mereka mau nggak diajarin tentang ini? Kalau nggak mau, gimana cara kita PDKT-nya? Dalam artian hal-hal apa yang bisa menarik perhatian mereka tanpa mengiming-iming atau menjanjikan insentif ya, diupayakan. Karena ketika kita iming-iming dari awalnya udah insentif atau uang gitu, orang udah kayak ya motivasinya udah salah gitu. Jadi gimana kita bisa masuk ke top of mind-nya mereka lewat ketertarikan atau kebutuhannya mereka sendiri. Jadi kita berbicara dengan bahasanya mereka. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Lori dan juga Kak Siti Rahma. Iya, tadi aku setuju ya kalau uang, well, semua orang butuh uang ya, dan memang Iya, benar-benar. kadang inisiatif itu memang akan berjalan kalau ada uang berputar di situ. Tetapi memang kalau pendekatannya uang dari awal tuh saya yakin sih, kalau misalnya tiba-tiba pasarnya turun atau misalnya worst case produk yang nggak laku, orang akhirnya jadi malas ya, betul ya. Jadi memang tadi saya setuju top of mind, pendekatan yang non uang lah ya gitu, bahwa uang itu akan bonus sih gitu. Iya, salah satu cara singkatnya misalnya yang Fanny lakukan dan itu berhasil adalah gimana kita fokusnya bukan tentang kita ngasih uang, tapi gimana mereka bisa menghemat pengeluaran. Misalnya dengan kita sharing tentang manajemen sampah dan untuk mereka bisa dan mau, nggak cuma bisa aja, tapi mau beneran melakukan pelestarian toga misalnya. Yang kita sampaikan adalah ya dengan punya toga, ketika amit-amit kalau misalnya ada anggota keluarganya yang sakit, bisa langsung berobatnya pakai obat-obatan tradisional dari toga ini. Jadi hemat pengeluaran, nggak usah beli obat yang mahal kayak gitu misalnya. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya bisa kita bentuk pionir, nggak langsung semua satu RT RW join gitu ya, tapi dengan adanya 1-2 orang yang jadi pionir, yang mereka akhirnya punya success story-nya mereka, itu yang akhirnya jadi nular ke yang lain. Akhirnya udah bukan kita lagi yang capek-capek ngomong ngajakin, tapi orang-orang yang udah ngerasain dampaknya inilah yang jadi istilahnya speaker untuk ngajakin yang lain-lainnya gitu. Oke, menarik. Oke, tadi ada yang resen, mungkin kita bisa Yes. ke yang resen dulu. Ada tadi Kak Arkam ya. Kak Arkam kalau misalnya masih join, mungkin boleh silakan kalau mau tanya langsung. Yang di feature chat setelah ini kita akan bahas lagi ya teman-teman. Kak Arkam masih join, sebentar lagi cek.
Oke, silakan Kak Muhammad Arkam atau tadi kepencet. Kalau mungkin kepencet tadi, oke ada 2 yang raise hand. Silakan untuk yang mau tanya langsung boleh langsung unmute. Iya, iya Mas. Ya. Mas, ada. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Arkam. Iya. Mas Arkam, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau tadi tidak sengaja raise hand? Tadi sempat lihat Mas Arkam tepuk tangan juga sih, ada kemungkinan kepencet sebelumnya. Oke. Ya, mungkin. Kita mungkin bisa lanjut ya. Ini tadi, oh boleh silakan. Oke, perkenalkan nama aku Melisa Safira. Aku ingin nanya ke Kak Fania terkait, jadi banyak pertanyaan sebenarnya, cuma aku mau nanya tentang ini. Aku pengen bikin tulisan tentang penguatan gender equality melalui industri kreatif gitu kan Kak. Nah tadi aku lihat Kakak tuh juga memberdayakan industri kreatif dengan produk-produk ramah lingkungan. Nah, apakah Kak udah ada kerjasama dengan pemerintah untuk pembiayaan UMKM atau gimana? Karena aku lihat ini kan sangat berpotensi, karena kayak Kakak yang Kakak sampaikan tadi itu kayak pas banget untuk contoh yang mau aku bikin di tulisan aku gitu. Nah, mungkin boleh Kakak Kakak sampaikan sedikit atau boleh Kakak kasih penjelasan ke aku gimana kerjasama Kak dengan pemerintah atau UMKM lainnya untuk pengembangan Startik ini Kak, karena kan aku lihat Kakak industri kreatif dengan barang-barang yang ramah lingkungan gitu. Aku mau bawa ke penguatan gender equality, apa bisa atau gimana, atau pendapat Kakak gimana? Terima kasih. Sip, terima kasih Kak Melisa untuk pertanyaannya. Yes, gender equality juga jadi salah satu isu yang Startik juga upayakan dalam prosesnya. Dan menariknya adalah di tahun 2020 lalu kita baru tahu nih ada dari UN Women juga, ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan tambahan juga untuk tulisan Melisa. Ada yang namanya Women Empowerment Principle, di mana di situ ada prinsip-prinsip tentang ketika kita ingin memberdayakan perempuan, sebuah perusahaan ingin ada kesetaraan gender, apa aja sih checklist poin-poinnya supaya kita bisa membangun lingkungan yang lebih inklusif, yang bisa setara gitu. Jadi harapannya itu bisa jadi tambahan inspirasi juga buat Kak Melisa, dan terkait dengan fokus di kerjasama dengan pemerintah, iya, jadi bersyukur banget karena di Startik ini khususnya sebelum pandemi ya, kita banyak mengadakan pelatihan-pelatihan juga kerjasama, baik itu dengan pemerintah pusat seperti Kemenpora, lalu juga ada kita kerja bareng dengan Kemendak, Kemenprin gitu. Jadi dengan beberapa kementerian yang memang fokusnya di isu pendidikan maupun di isu lingkungan itu sendiri. Karena ketika kita membahas tentang edukasi lingkungan, peningkatan keterampilan itu ranahnya ranah pendidikan gitu kan. Jadi topik ini sebenarnya cukup luas ketika kita membahas dari segi produk ramah lingkungan ya, baru itu masuk di tentang lingkungan atau perindustrian, perdagangan, di mana di sini kita juga kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di situ kita banyak mengadakan pelatihan-pelatihan, lalu juga bekerja sama untuk penyediaan tas-tas misalnya souvenir untuk acara seminar mereka, sehingga akhirnya pembiayaan tersebut sifatnya lebih ke pembiayaan yang lebih inklusif buat para UMKM juga. Jadi bukan yang akhirnya vendor-vendor besar lagi yang dapat, tapi justru UMKM lokal inilah yang bisa diberdayakan, yang bisa mendapatkan manfaat dari budget negara tersebut. Seperti itu. Semoga menjawab untuk Kak Melisa dan semoga bermanfaat untuk tulisannya juga. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Ya Kak Melisa, ini aku sangat senang ya sama anak-anak muda yang mereka sadar akan gender equality. Yes. Semangat yang mungkin dari dulu ya, mungkin Bu Kartini, terus Bu siapa, atau pahlawan wanita kita yang selalu bawa ya sampai sekarang ya, bahwa memang di masyarakat kita somehow gender equality
sudah ada yang sadar, sudah ada yang diimplementasikan, ada juga yang enggak. Tapi kalau anak-anak mudanya sangat sadar dengan gender equality ya, semua inklusif, punya kesempatan yang sama, kayak Melissa atau lainnya, saya yakin sih kayak we are going to have a bright future ya, Fania ya. Yeay, amin. Oke, lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada yang resen lagi, boleh tanya langsung. Kalau enggak, saya ke feature chat untuk baca pertanyaan. Oke, ini dari Siti. Mas Johar bisa? Boleh, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Johar ya. Mbak Fania, terima kasih atas kesempatannya. Menarik pemberdayaan masyarakat dalam hal pariwisata. Jadi di sini saya di Sulawesi, Mbak. Oh. Sulawesi, tapi daerah saya daerah Toraja, sebelum Toraja dan Rekang. Jadi gini, ada satu destinasi yang menarik kami kelola nih. Kami memiliki program yang boleh dikatakan untuk di destinasi wisata itu programnya EcoBrick. Jadi membangun kesadaran pengunjung untuk memasukkan sampahnya ke botol plastik ketika camping, karena destinasi kami hanya camping dan hiking. Jadi yang camping ini biasanya kami memberikan botol plastik ke pengunjung, tapi biasa itu nggak maksimal. Teman-teman pengunjung yang datang biasa hanya menyerahkan sampah plastiknya ke kami. Jadi itu sepertinya nggak maksimal ya. Ya, pertanyaan gimana sih membangun kesadaran pengunjung di suatu destinasi itu untuk memberikan mereka semacam kesadaran untuk memasukkan sampahnya ke botol plastik itu. Apakah ada strategi? Karena kita tahu bahwasanya di sustainable tourism yang ramah lingkungan itu kami sangat ingin menuju ke sana. Jadi gimana ya strateginya untuk membangun kesadaran pengunjung yang camping ini untuk mereka bisa mengolah sampahnya seperti itu. Jadi permasalahan sampah yang di sini sangat ruwet bagi kami. Jadi begitu Mbak Fania. Siap. Terima kasih banyak Mas Akam untuk pertanyaannya dari Sulawesi ya. Ya, jadi terkait dengan kesadaran itu kembali lagi yang tadi sempat Fani sampaikan di awal, bahwa kita perlu tahu target konsumen kita siapa, target audiensnya, dalam hal ini para wisatawan kan. Menurut Fani itu akan jadi salah satu hal yang menarik kalau misalnya saran Fani adalah EcoBricks ini. Jadi buat teman-teman yang belum familiar, EcoBricks itu adalah bagaimana kita berusaha mengisi botol-botol air mineral dengan sampah bungkus kemasan dipadatkan. Mungkin Fani bisa sambil share screen, izin Kak Johar. Silakan. Untuk Fani share satu contoh EcoBricks yang tadi sebenarnya sempat ada juga ketika di foto yang... Ada foto ya? Tadi aku lihat ada. Yes, benar banget. Lagi cari. Ya, sambil nunggu ini Kak Arkam, ini ya bagus sekali ya ternyata inisiatifnya untuk mendorong teman-teman wisatawan juga sadar sampah ya. Saya kadang juga suka kesel sama orang buang sampah aja susah banget, padahal di sampingnya ada tempat sampah. Benar. Mungkin kebiasaan ya, memang sama kebiasaan dari kecil. Kadang kalau sudah besar mengubah kebiasaan itu agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Ini aku nggak bisa lihat screen-nya nih, Kavania, ini kayak ini blank hitam. Sudah munculkah? Ya, ini yang gambar foto berempat. Iya, ini jadi yang kita dudukin ini sebenarnya itulah yang disebut dengan EcoBricks, atau mungkin kalau untuk jelasnya itu ada di yang ini. Ini Fani ambilkan satu foto lagi yang
ketika kita lagi nunjukin EcoBricks-nya pas lagi di instalasinya itu. Jadi yang ada di bawah ini adalah si EcoBricks yang didudukin oleh Kak Kelly Tandiono waktu itu, salah satu influencer yang pemerhati lingkungan juga, di mana ini botol-botolnya itu dipadatkan dengan sampah kemasan, sehingga akhirnya aman untuk diduduki oleh kita-kita ini. Jadi nggak usah menganggap, oh iya dia kan kurus gitu ya, berat badannya baik-baik aja gitu. Iya tadi didudukin sama yang gede-gede juga nggak masalah karena udah dipadatkan gitu. Dan inilah mengapa EcoBricks ini menjadi salah satu hal yang bisa cukup harapannya cukup meredam ketika sampah itu nggak harus sampai ke TPA langsung. Nah, yang ingin Fani highlight di sini untuk meningkatkan kesadaran orang supaya mau ngumpulin sampahnya, menurut Fani butuh pancingan itu tadi. Jadi di salah satu acara tersebut juga ada proses ngumpulin sampah-sampah plastiknya. Gimana caranya? Jadi di situ udah ada instalasi seninya, udah ada ini si terowongan yang dibuat dari botol-botol air mineral kalau yang ini ya. Di mana di situ akhirnya bikin orang penasaran, orang lihat-lihat, wah keren ya. Jadi dari situ akhirnya mereka tertarik untuk ngumpulin. Nah, masyarakat kita perlu edukasi yang secara tidak langsung seperti itu dulu kalau menurut Fani untuk jadi daya tariknya tersendiri. Sama halnya ketika Fani mengenalkan tentang Hey Startek ini, kita nggak langsung ketika ngenalin ke publik umum ya, yang belum sadar lingkungan, kita nggak langsung memaksakan kayak, ayo dong pakai produk daur ulang karena bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau message-nya kayak gitu, orang udah sebodoh amat, apa gunanya buat aku. Tapi yang kita utamakan lebih ke, ini loh produknya kayak kulit, padahal bukan kulit. Dan pastinya harganya lebih murah dibandingin produk-produk yang kulit asli, misalnya kayak gitu. Jadi saran Fani ketika memang dari Mas Arkam tadi udah punya inisiatif untuk mengembangkan turismenya itu lebih ramah lingkungan dengan adanya EcoBricks, kalau bisa diperbanyak dulu EcoBricks yang udah dibikin oleh Mas Arkam dan komunitasnya atau warga di sekitarnya. Jadi udah ada kayak katakanlah satu tempat yang itu bisa jadi foto spot misalnya, untuk akhirnya orang jadi penasaran dan dari instalasi seni itu di sampingnya bisa ditambahkan, kumpulkan sampahmu di sini untuk kontribusi buat EcoBricks berikutnya yang bisa didatangi lagi oleh para wisatawannya misalnya. Jadi dengan adanya visualisasi yang jelas tujuan yang ngumpulin sampah itu buat apa, harapannya itu lebih mendorong, menarik perhatian masyarakat juga. Oh iya, aku berguna loh ngumpulin sampah ini. Kayak gitu. Semoga menjawab untuk Mas Arkam. Oke, karena ini ya orang tuh sangat suka, mostly orang sangat suka spot-spot yang Instagramable ya. Jadi yes, apalagi dengan media sosial sekarang ya. Instalasi, jadi orang bisa taruh EcoBricks-nya di situ ya. Benar. Thank you, Kak Fani. Kita lanjut ke chat. Jadi ini tadi Kak Siti sudah mungkin tips and trick tutorial membuat produk berdasarkan sampah. Mungkin tadi ini di YouTube pastinya banyak tutorial membuat sampah, atau di Google juga banyak. Nanti silakan di share sendiri, di search sendiri ya Kak Siti. Atau mungkin nanti ke Hey Startek juga ada ya. Yes, kita ada beberapa video singkat yang kayak ngubah baju bekas yang udah nggak kepakai untuk jadi kantong belanja misalnya. Itu ada beberapa quick tutorial DIY-nya. Oke, nah soal memasarkan produk, ini mungkin gini, masyarakat kan mungkin masih ada gini, kalau bisa beli sesuatu yang baru gitu ya, ngapain harus beli bekas? Kalau bisa beli dari produk yang non sampah, kenapa harus beli sampah? Seberapa susah memasarkan produk ini? Oke, jadi terkait pemasaran produk itu sendiri memang cukup challenging dalam artian kembali lagi ketika kita jualan produk, saingannya nggak cuma produk yang dalam negeri aja, tapi produk-produk luar negeri yang dijual dengan harga murah, produk-produk KW misalnya, tapi udah ada merek
yang ternama itu juga menjadi salah satu tantangan juga gitu kan. Dan sebenarnya kembali lagi bahwa cara kita meyakinkan ya dengan menunjukkan bahwa ini ada added value yang bisa didapatkan loh. Baik itu dari segi kualitas kita bisa menunjukkan bahwa ya ini produk lokal tapi ini benar-benar dibuat tangan, ini dibuat dengan butuh waktu ekstra. Seperti kalau teman-teman berkunjung ke daerah-daerah pariwisata yang ibu-ibu menenun, itu kan mereka satu kain tenun aja butuh waktu berapa lama gitu. Jadi proses itulah yang akhirnya membuat kita menjadi berbeda dibanding produk-produk yang pabrikan mesinan langsung gitu. Dan bagaimana kita meyakinkan mereka juga bahwa apa yang kita daur ulang ini memang udah melalui proses yang higienis juga. Karena kembali lagi, pada akhirnya orang itu beli barang nggak cuma karena kasihan aja, karena oke lah kalau kasihan atau iba, ya itu bisa 1-2 pembelian terjadi, tapi nggak akan berkelanjutan. Yang perlu kita yakinkan adalah kualitas produknya pun harus benar-benar bisa sesuai ekspektasi mereka. Kalau misalnya carinya tas, berarti ekspektasinya adalah tasnya tahan lama, tasnya fashionable. Jadi dari situlah akhirnya kita tunjukkan bahwa ya ini barangnya dari barang bekas, tapi tetap bisa tahan lama, udah tahan air, udah produknya unik, misalnya satu motif warna cuma ada satu doang. Jadi keunggulan-keunggulan seperti itulah juga yang kita tonjolkan, kita tunjukkan bahwa ya produk-produk ramah lingkungan ini bisa loh bersaing. Dan beruntungnya adalah saat ini isu lingkungan dan juga isu sustainable fashion atau fashion berkelanjutan di Indonesia juga sudah mulai meningkat. Jadi harapannya lebih banyak lagi orang yang akhirnya melihat ini sebagai tren fashion yang emang akhirnya orang-orang mengarah ke sana. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita masih ada waktu, jadi kita akan coba jawab. Dari Kak Eka Yuliana. Jadi intinya, ini pertanyaan panjang, intinya kalau saya punya inisiatif penyelamatan lingkungan ya, pelestarian lingkungan, dan butuh dana gitu ya, dan butuh bimbingan dan lain-lain, fasilitator dan lain-lain, tetapi bingung cara memulainya gitu ya, apalagi kalau misalnya butuh dana gitu ya, apa yang kita bisa lakukan? Oke. Solusi kurang dana gitu ya berarti. Ya, jadi menurut Fani sekarang kita sangat mendapatkan privilege dalam artian bagi yang memang memiliki akses internet, itu adalah salah satu keuntungan yang perlu kita maksimalkan gitu. Karena seperti yang tadi Kak Johar sempat share di saat perkenalan Fani juga, kegiatan-kegiatan yang Fani ikuti, pendanaan yang Fani dapatkan, itu semua Fani ketahui dari online gitu. Jadi satu, menurut Fani yang bisa jadi saran, yang emang ini adalah hal yang Fani lakuin adalah dengan rajin-rajin cari lomba atau kegiatan yang di situ kita harapannya bisa nggak cuma ngejar pendanaannya aja, tapi juga bisa mendapatkan mentoring, bisa mendapatkan networking, dan juga tentang gimana kita akhirnya bisa mengembangkan ide kita ini jadi lebih terstruktur. Karena ketika kita ikut kegiatan, kita mempresentasikan ide kita, orang-orang lain pun ikut dengar dan mereka bisa memberi masukan juga untuk akhirnya kita jadi dapat apa ya istilahnya support system lah untuk bisa menjalankan kegiatan tersebut. Syukur-syukur kalau kita menang dan dapat pendanaan. Nah, yang kedua terkait dana juga yang dilakukan Heystartik sebelum jadi Heystartik yang sekarang, ya kita berusaha memanfaatkan aja apa yang kita punya gitu. Dalam artian dulu Fani waktu masih SMP ada yang namanya multiply.com. Multiply.com ini semacam platform kayak WordPress atau Blogspot, jadi portal ngeblog gitu. Tapi di multiply.com itu Fani punya akun namanya holicshop.multiply.com. Itu adalah akun Fani untuk jualan barang baju-baju bekas yang udah nggak Fani pakai lagi tapi masih bagus kondisinya. Jadi Fani istilahnya garage sale atau kerennya thrifting sekarang. Jadi di situ
Fanny fotoin satu-satu di pintu kamar gitu supaya backgroundnya bagus ya, foto-foto, upload dan jualan di situ sampai akhirnya kekumpul dana tambahan juga untuk bisa ngejalanin rencana-rencana yang ide gila yang ada pada waktu itu. Jadi yang terakhir memang pengajuan proposal ke perusahaan atau pemerintah, tapi memang kalau pengajuan proposal ini butuh kejelasan lebih baik lagi kalau udah ada track record-nya. Jadi itulah mengapa Fanny tadi nyebutin dari lomba dan juga dari usaha kita kayak garage sale atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan itu terlebih dahulu, karena tujuannya kita udah punya dana awal untuk kita bisa pakai untuk uji coba dan punya bangun track record atau success story-nya itu untuk kita jual ke pemerintah atau perusahaan. Dan pastikan satu kunci penting ketika bikin proposal itu dibuat sepersonal mungkin. Dalam artian ketika kita ke perusahaan yang fokusnya isu listrik, ya jangan sampai kita ngomongnya hal-hal yang nggak berkaitan sama sekali dengan listrik misalnya. Kalau kita ngajuin penawaran sponsor ke yang fokus CSR-nya di bidang pendidikan, ya gimana kita nyambungin aksi kita terkait isu pendidikan. Jadi riset, pastikan kita lihat program kerja atau CSR perusahaan yang bersangkutan itu di bidang apa dan gimana rencana ide-ide kita itu bisa nyambung ke mereka, kita masukin proposalnya. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Eka Yuliana. Mungkin aku tambahin dikit ya. Yes, boleh. Jadi kalau kita inisiatif, kalau kita bikin matrix X and Y itu, misalnya X-nya adalah cost, kemudian Y-nya adalah impact. Kan ada high cost, high impact, ada low cost, low impact, low cost, high impact. Kalau menurutku, kalau bisa adalah kita mulai dari yang low cost, high impact. Tentu kita pengen, kalau misalnya teman-teman ingin jadi ini ya, change maker atau penggerak perubahan, pasti kita pengennya at the end of the day impact yang kita hasilkan adalah bisa bermanfaat untuk semakin banyak orang. Tetapi kadang memang untuk memperbanyak impact butuh dana yang besar. Nah, ada namanya low cost high impact. Jadi mungkin KK bisa mulai dari inisiatif yang sederhana, mungkin cost-nya bahkan nol ya gitu ya. Bisa lewat media sosial, online atau misalnya lewat lingkungan sekitar, dan dari situ sudah ada tadi Kak Fania bilang ada sesuatu yang diceritakan. Karena kalau tadi ya, oh ya ini dia. Kalau misalnya jualan ide ke suatu orang tapi bentukannya belum ada gitu ya, baru sebatas PPT konsep, akan lebih meyakinkan ketika teman-teman sudah ada yang dikerjakan di lapangan. Walaupun sebatas punya media sosial, di situ aktif, kemudian postingannya juga menarik terkait dengan pelestarian lingkungan, daripada ketika teman-teman ke sponsor, calon sponsor atau calon investor ya misalnya, tapi belum ada kalau di startup kan ini ya apa namanya viable product ya, produk yang bisa dilihat lah misalnya seperti itu. Prototipenya gitu. Ya, prototipenya. Jadi mungkin mulai dari sesuatu yang sederhana dulu, low cost, tapi impact-nya ada. Mungkin low cost, low impact, that's fine, tapi yang jelas sudah mulai terlebih dahulu. Karena kalau pendekatannya, wah ini kalau saya bikin kegiatan butuh dana, terus kalau nggak ada dana saya nggak bisa mulai sama sekali, nanti susah gitu. Apa namanya nggak mulai gitu. Iya. Betul. Yang kedua adalah saya dulu membantu wisata di Kabupaten Bekasi. Mungkin ada teman-teman dari Kabupaten Bekasi. Ada daerah Gembong itu kecamatan yang paling ujung dia berbatasan dengan Laut Jawa dan dia itu struggle dengan dulu pesisir itu penuh dengan hutan bakau. Kemudian ada alih fungsi hutan, ada penebangan dan lain-lain, akhirnya terjadi abrasi. Jadi desanya itu mundur karena dia kemakan ombak ya. Nah yang dilakukan teman-teman di sana adalah melakukan ekowisata berbasis. Nah saat itu saya termasuk bantu menggalang dana di platform ya. Di platform di Indonesia kan banyak, salah satunya kitabisa.com lah ya, salah satu yang paling. Saya galang dana platform di situ dan dapat sekitar 9 jutaan, almost 10 juta sepertinya. Dan kita pakai untuk beberapa hal waktu itu. Bahkan salah satunya apa namanya yang nyumbang itu kalau nggak salah dari universitas dari Malaysia, namanya University UKM ya, Kebangsaan Malaysia. Nah, kenapa kita bisa dapat dana? Karena itu kita sudah ada kegiatan di lapangan.
kita sudah ada yang diceritakan gitu ya. Jadi kita nggak datang kosong gitu ya, ide-ide aja gitu. Oh, itu tambahan dari saya. Kak, selanjutnya ini dari Kak Yuvi Terman. Kalau buat produk kerupuk pisang, kasih tips dong karena di daerah saya banyak pisang terbuang. Oke, ini pisangnya mungkin food waste ya atau apa? Sisa pisang atau? Ya, mungkin kalau fokus terkait kerupuk pisang itu sendiri bukan ranah spesialisasinya Fani di bidang kuliner, tapi yang satu hal yang harapannya ini tempatnya bisa ikut membantu setengahnya buat Mas Yufi Termanzega terkait dengan produk kerupuk pisang itu yang pasti kalau makanan itu biasanya beberapa hal adalah terkait dengan packagingnya, lalu juga pilihan rasanya dan bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kerupuk pisang ini ya kembali lagi fungsi utamanya adalah enak itu tadi karena kalau kita beli makanan ya itu yang kita cari utama enak gitu kan, enak, pilihan rasanya mungkin lebih beragam dibanding produk-produk lain. Jadi hal-hal itu yang penting untuk diperhatikan supaya kerupuk pisangnya juga bisa lebih bersaing gitu dibandingkan dari yang lainnya. Dan biasanya menariknya adalah kalau berbicara soal daerah dan kuliner itu biasanya jauh lebih jauh lebih enak untuk dipasarkan dalam artian bisa dikaitkan juga dengan ketika kita tahu ada tempat wisata yang emang itu adalah tempat wisata yang paling sering didatangi. Nah, gimana kita bisa kerjasama dengan tempat wisata tersebut untuk bisa jadiin kerupuk pisangnya ini sebagai salah satu bagian dari paket wisatanya kah atau paket ketika orang masuk beli tiketnya itu udah include sama pembelian kerupuk pisangnya misalnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa banget dimainkan karena ketika orang berwisata mereka butuh makan juga gitu kan. Jadi harapannya itu juga bisa disinergikan. Kembali lagi kuncinya di kolaborasi. Sama tadi secara rasa pasti harus enak. Kalau saya enak, murah, banyak. Anak kosan ya. Anak kosan ya, ceritanya kayak anak kosan ya. Tapi itu kan pasar masyarakat Indonesia kan gitu ya. Iya benar. Rasanya enak, rasanya bagus gitu ya. Dengan harga murah bisa dapat semuanya. Nanti dicoba dulu ya Kak, coba bikin produk dijual gitu ya di lingkungan sekitar, ada ekspor dan lain-lain, semoga nanti bisa sukses. Pertanyaan berikutnya dari Kak Nadia. Dia tanya kendala ya dan tips and trick. Mungkin tadi selama ini sudah dijawab ya beberapa baik dari marketingnya, kemudian mitra juga ya, ibu-ibu atau pengrajinnya. Mungkin ada kendala lain. Gimana soal ini? Mungkin dukungan pemerintah. Karena ini kan di Surabaya ya, berarti ya base-nya. Mana dukungan dari pemerintah Kota Surabaya atau melalui dinas terkait? Ya, jadi memang kita bersyukur ya karena udah jalan cukup lama ya. Jadi teman-teman yang nonton jangan ngerasa kayak enak ya Startik mah didukung gitu. Tapi emang kita mulainya juga udah dari cukup lama. Jadi akhirnya udah bisa ada networking dengan para dari pihak pemerintah, perusahaan, mitra-mitra yang kita kerjasama itu tadi. Sehingga kita pun bisa memfasilitasi workshop bareng pemerintah, lalu juga produk-produk Startik pun dipakai untuk ketika pemerintah atau perusahaan ada yang bikin acara. Jadi itu merupakan hal yang menjadi success story juga karena dengan adanya peningkatan permintaan otomatis para warga binaan, pengrajin mitra kita juga mereka dapat tambahan penghasilan. Kendala utamanya mungkin di bagaimana kita bisa memaksimalkan quality control dan kapasitas produksi juga. Karena ketika permintaan ini nambah banyak dan biasanya ada yang kayak ini beneran baru terjadi beberapa bulan lalu ketika habis pameran virtual gitu online, diminta pesanan kayak 200 produk dalam waktu 1-2 hari doang. Dan itu adalah hal yang salah satu PR untuk Hey Startik bisa tetap
lebih mengembangkan lagi kapasitas produksi kita, karena beberapa ini handmade dan juga tergantung cuaca, dalam artian untuk proses pewarnaan itu ada untuk dikeringkan dulu, menunggu matahari. Jadi hal-hal kayak gitulah yang istilahnya ketika proses produksi ini udah jalan, gimana quality control untuk permintaan yang tambah banyak itu kualitasnya bisa tetap sama seperti yang awal-awal kita deliver, dan juga di saat bersamaan kecepatannya pun bisa bertambah meskipun tidak dipaksakan juga, karena apapun itu kita sadar gitu ya, beda antara yang kerjaan mesin sama yang kerjaan tangan benar-benar handmade gitu, meskipun ada bantuan alat jahit segala macam, tapi kan manual gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang masih kita upayakan supaya ada cara-cara, misalnya bikin bahan setengah jadinya dulu. Jadi ketika ada permintaan banyak yang emang produknya plus minus udah kita tahu kira-kira apa, itu masih bisa kita ambil ordernya kayak gitu. Oke, kita nggak apa-apa ya, ini banyak yang tanya. Iya, Nggak seneng apa-apa, banget mungkin loh. ini mungkin kita akan mungkin 10-15 menit ke depan. Oke. Dari Kak Putri Ayu sama Kak Nadia Citra, the questions are almost the same, hampir sama. Jadi tanya gimana sih kalau kita memulai inisiatif pelestarian lingkungan, misalnya melalui pengolahan produk ini ya, upcycling, tapi masyarakatnya mungkin acuh tak acuh, sama kesadaran lingkungannya mungkin masih rendah ya. Mungkin Oke. apa perlu ini nggak? Kadang orang di masyarakat tuh butuh ini success story atau Ya. champion, lokal champion. Benar banget. Terima kasih Kak Putri Ayu, tadi sempat raise hand juga ya kayaknya. Thank you pertanyaannya. Dan ya, success story atau role model itu sangat berperan besar dalam komunikasi perubahan perilaku, atau istilah kerennya communications for development. Gimana caranya kita bisa mengajak orang untuk terlibat di kita adalah ya dengan punya champion ini tadi, atau pionir yang sempat Fanny singgung sebelumnya. Ada salah satu contohnya di mana warga binaan Heystartik yang dulunya itu dia sendirian aja, terus akhirnya setelah udah ngerasain manfaatnya untuk kerja bareng Heystartik juga, bikin produk bareng, itu ketika waktu belum pandemi, ketika kita ketemu lagi di workshop bareng, itu udah bawa temennya yang lain, sampai izin gitu, Mbak Van, ini ada teman saya yang mau ikutan, nggak apa-apa ya? Jadi udah bukan kitanya lagi yang woro-woro, tapi akhirnya ya itu udah jadi kayak snowball effect, atau istilahnya dari mulut ke mulut gitu. Jadi pentingnya ada role model atau orang yang bisa kita fokuskan untuk jadi pionir utamanya dulu, diutamakan yang dari masyarakat lokal, itu akan sangat membantu sebenarnya. Ditambah juga tentang bagaimana pentingnya untuk kita memastikan bahwa kita sendiri juga lead by example gitu. Dalam artian kitanya pun juga konsisten dan bisa menunjukkan bahwa ini ada manfaatnya loh. Jadi kalau Fanny suka bilangnya walk the talk, talk the walk. Jadi nggak cuma kita ngelakuin aja, tapi kita juga harus mempromosikan supaya orang-orang pun lebih dengar gitu dengan apa yang kita lakukan. Karena sebagus apapun yang kita lakukan, pasti tetap ada orang yang nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita juga jangan malu-malu untuk dalam tanda kutip jual diri, untuk menceritakan apa yang udah kita lakukan. Jangan takut dianggap sombong atau sok care atau apapun itu, karena ya kita butuh orang-orang yang berani bersuara, yang mau menyampaikan itu. Pun yang kita lakukan itu udah peduli lingkungan segala macamnya, tetap ada kok yang emang acuh atau nggak peduli. Dan itu nggak masalah banget. Yang penting kita punya support system yang emang kuat untuk ngedukung kita, karena perubahan itu memang nggak instan. Jadi kita perlu memaklumi orang-orang yang acuh nggak acuh itu nggak masalah. Harapannya dengan support system yang kita punya, bertambahnya sedikit demi sedikit, ini akhirnya bisa jadi satu tren yang bikin orang akhirnya ya mereka ngerasa asing sendiri kalau misalnya mereka masih tetap acuh nggak acuh gitu. Karena bisa dibilang mereka masih cuek atau nggak peduli ya karena mayoritas di sekelilingnya ini pada nggak peduli. Tapi ketika kita mau komitmen ambil
langkah kecil di kehidupan kita. Harapannya kita juga bisa jadi influencer untuk orang-orang di sekitar kita sehingga akhirnya multiplier efeknya itu bisa jalan dari satu orang Fania mempengaruhi 1-2 teman Fani yang lain, 1-2 teman Fani yang lain mempengaruhi orang sekitarnya lagi. Jadi akhirnya itu bisa berkali-kali lipat harapannya. Oke, ya tadi menarik ya, ada orang yang memang walk the talk, tapi nggak cuma ngomong, tapi juga melakukan apa yang diomongkan. Ada juga yang NATO ya, mohon maaf. Ada orang yang cuma ngomong tapi nggak Jangan ngapa-ngapain. menjadi NATO. Tapi memang saya yakin sih banyak orang yang sebetulnya mereka punya inisiatif yang keren di lapangan ya, di masyarakat. Tetapi mereka yang mungkin apa tadi, walk the talk, tapi sebaliknya Nggak talk the walk, ya. nggak Betul ya. Ada orang yang diceritain gitu. punya inisiatif, tapi karena mungkin mereka tidak mau show off gitu ya, mereka tetap mengerjakan itu, dan saya yakin banyak sekali inisiatif keren di Indonesia. Tapi memang ada baiknya, karena itu sesuatu yang bagus, kita promosikan ya, supaya impact-nya bisa lebih luas lagi, orang tahu, orang terinspirasi. Kalau ada orang yang nyinyir sih, kayak sampai kapanpun ya, sampai doomsday, Pasti ada itu. pasti ada orang yang nyinyir. Sepanjang tujuan kita baik gitu ya, itulah kapannya nggak merugikan orang lain, tanpa kita takut gitu ya dinyinyirin gitu. Oke, ini tadi masih ada Kak Nadia, mungkin dia pertanyaan kedua, gimana dulu terinspirasi mengolah dari semen. Oke, thank you Kak Nadia. Jadi sebenarnya kalau di Hey Startik ini sendiri kita karena berangkatnya dari proyek sosial, singkatnya adalah apa aja yang ada di sekitar kita itu coba kita olah, mulai dari anyaman kantong plastik, bungkus kemasan, kertas koran, dan segala macam pernak-perniknya gitu ya. Cuma habis itu ini emang hasil brainstorming dengan warga juga, jadi akhirnya dengan aneka macam eksperimen, eksplorasi itu salah satu yang emang paling menjual itu ya dari kertas semen ini, karena tampaknya dia yang dari segi tampak atau appearance, look-nya itu dia yang paling kelihatan kayak kulit gitu ya. Jadi orang kayak ngerasa bangga gitu pakai produk daur ulang yang nggak kelihatan kalau itu dari sampah. Meskipun ada orang-orang yang udah environmentalist banget, yang udah peduli lingkungan banget, justru pengen ditunjukin ada tulisan neto 40 kilo kayak gitu. Itu justru jadi kebanggaan tersendiri. Jadi istilahnya si kertas semen ini kalau dari segi lingkungan memang kandungan plastiknya itu ada di dalam kertasnya, makanya kenapa dia bisa sampai mengangkut puluhan kilo gitu ya, dibandingin kertas-kertas pada umumnya karena ada kandungan plastik. Jadi itu penting untuk kita olah juga. Jadi ya itulah kenapa akhirnya salah satu yang paling muncul di publik terkait produknya Hey Startik itu emang dari kertas semen ini. Dan bersyukur dengan adanya support system ini tadi, karena kita bisa saling urun rembuk, dari yang warga akhirnya bisa mengembangkan daur ulang kertas semen, lalu akhirnya ketika Fani ikut satu lomba di kampus, waktu itu Fani masih kuliah Universitas Erlangga, Fani background-nya ekonomi sebenarnya, bisnis gitu kan. Tapi dari Universitas Erlangga akhirnya support kenalin ke Profesor Ganden waktu itu yang di Fakultas Sains dan Teknologi untuk meramu lebih lanjut lagi penelitian tentang pewarna alami, pelapis alami supaya tahan air segala macamnya. Jadi di situ akhirnya berkembang jadi produk Hey Startik yang sekarang. Jadi kembali lagi kuncinya kolaborasi, eksplorasi itu adalah bagian dari kita coba-coba. Oke. Ini terima kasih, kita ada 2 pertanyaan ya, ini terakhir nanti sebelum kita ke closing. Ini dari Kak Meliza Safira, sudah berapa orang jangkauan SDM ya mungkin yang selama ini menjadi mitra pembinaan dari Hey Startik? Oke, jadi untuk saat ini kita ada 11 pionir utama yang mereka itu istilahnya bisa jadi penggerak atau istilahnya kerennya supervisor lah ya untuk kelompok-kelompok binaan yang mereka kelola. Dan sebenarnya kita udah bisa nambah lagi sekitar ada 20-an yang sempat kita lakukan training intensif gitu yang ada di Bogor tadi. Cuma karena memang terkendala adanya pandemi, jadi kita belum bisa lanjut
untuk pelatihan yang finalnya untuk quality control dan kawan-kawannya. Jadi harapannya di 2021 ini bisa lanjut lagi untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Bogor juga, bareng dengan solusi Bangun Indonesia itu tadi. Siap. Pertanyaan terakhir dari Kak Siti Rahma, ini gimana tips menjual minuman tapi minim plastik? Karena mungkin ada mungkin di daerah yang masyarakatnya udah acuh ya, maksudnya ketika kita bilang tolong kurangi plastik, kayak what's for, untuk apa itu? Karena kan kita sehari-hari butuh plastik, termasuk untuk ketika ini ya jual atau beli minuman. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Kak Siti Rahman juga ya. Jadi memang isu plastik ini cukup kompleks ya, dalam artian kembali lagi Fani bukan expertnya di bidang ini, tapi ada satu yang bisa Fani rekomendasikan adalah Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Teman-teman nanti bisa cek akun Instagramnya juga, di mana mereka emang fokusnya terkait advokasi pengurangan sampah plastik sekali pakai. Jadi terkait dengan tips jualan minuman yang minim plastik, itu bisa aja misalnya, ini ada salah satu UMKM baru yang Fani kenal juga gara-gara ikutan webinar gini, namanya Untuk Dunia. Jadi nanti teman-teman bisa cek, dia jualan minuman hasil ramuan jamu, rempah-rempahan gitu, dan juga susu, tapi pakai botol kaca, yang mana kalau misalnya nanti botol kacanya dibalikin, ini nanti akan dapat diskon 5.000 misalnya. Jadi diupayakan bahwa dari segi cost mereka nggak juga nambah-nambah botol kaca terus, dan di sisi lingkungan mereka juga nggak nyampah botol kaca yang efeknya pun juga berbahaya gitu buat lingkungan. Jadi dengan adanya program dikembaliin ini, harapannya akhirnya bisa membentuk satu pola sirkular, ekonomi sirkular itu, sehingga akhirnya dari sebuah proses produksi itu nggak sampai nambah sampah baru kayak gitu. Semoga itu bisa menjadi alternatif juga untuk pengurangan plastik. Bisa juga misalnya ada promo yang kalau misalnya pakai tumbler sendiri, jadi kita sediain refill stationnya. Kalau misalnya pakai tumbler sendiri, itu bisa dapat potongan harga misalnya kayak gitu. Karena memang kembali lagi, iya mungkin kita akan jadi orang aneh yang kayak ketika Fani beli minuman boba-boba itu, Fani bawa tumbler sendiri, maksain untuk ada di situ, mbaknya sampai bingung, iya Kak tapi ini harus tetap pakai botolnya ini untuk penghitungan lalala lilili, kayak ya udah kalau misalnya nggak bisa ya Fani nggak jadi beli gitu. Fani sempat ada di titik yang seperti itu karena emang apa ya istilahnya ya, kalau minum boba aja Fani bisa nahan kok untuk nggak minum dulu. Tapi kalau lingkungan ketambahan satu sampah plastik lagi, itu masalahnya sampai sekian tahun kemudian gitu. Jadi kembali lagi ke komitmen kita seperti apa. Dianggap aneh itu nggak sebanding dibandingkan dengan bencana-bencana yang bisa terjadi gara-gara keegoisan kita sama lingkungan. Itu sih kata kuncinya. Oke. Terima kasih banyak ya. Gini ya, kalau kita buang sampah, betul tadi ada Indonesia Diet Kantong Plastik, IDKP, betul ya. Saya juga sangat tahu. Maksudnya saya mengikuti berita mereka. Yes. Itu nanti bisa cek ya ke teman-teman IDKP karena memang mereka concern ke masalah perplastikan. Nah mungkin kita kalau yang suka buang sampah plastik sembarangan, kita mungkin buang sampah di tempat kita ya. Tapi bisa aja sampah kita tuh ngalir ke bawah sungai. Ke yang lain, benar-benar. Terus bisa sampai ke pulau lain gitu ya. Kalau kemarin awal tahun di Bali, yes. Betul ya, Pantai Kuta, Seminyak gitu ya, Legian yang di Bali, pesisir barat itu biasanya banyak banget sampah kiriman gitu ya. Kita nggak tahu itu sampah dari mana. Jadi sampah yang kita buang tuh mungkin nggak berdampak ke lingkungan yang kita, mungkin juga berdampak ke orang lain juga. Gitu. Jadi kalau kita bisa pakai produk yang non plastik atau plastik yang sekarang kan ada ya produk plastik yang bisa di daur ulang banyak kalau nggak salah dari ketela dan lain-lain, memang harganya lebih diutamakan yang dari bahan alam gitu ya supaya benar-benar terurai di tanah, karena ada beberapa plastik yang klaimnya itu bisa terurai lebih cepat, tapi ternyata itu akhirnya lebih ada banyak mikroplastiknya yang lebih berbahaya ternyata. Jadi diutamakan emang
kembali ke alam, kita memanfaatkan apa yang ada dari alam untuk dijadikan inovasi-inovasi pengganti plastik itu misalnya. Oke, menarik. Teman-teman, nanti kita ada kuis ya. Nanti aku minta Kak Fania nyiapkan 2 pertanyaan. Tapi sebelum kuis, saya mau share sedikit. Terima kasih Kak Fania. Jadi di Aturin itu kita juga ini ya sangat concern terhadap keberlanjutan sustainability. Kalau dulu kalau Kak Fania jurusan bisnis, kalau saya dulu ekonomi juga, saya akuntansi. Tapi belajar juga sustainability. Jadi kalau kita bicara sustainability, setidaknya ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan. Aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan juga aspek sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita buat inisiatif gitu ya, kalau bisa capture dan memberi impact ketiga aspek ini akan lebih bagus lagi gitu ya. Kalau ekonomi tadi produk yang starting, ada impact ekonominya juga, masyarakatnya juga, lingkungannya juga. Jadi kalau all these 3 aspek bisa diselaraskan, semoga ini ya bisa mencapai keberlanjutan. Amin. Ya, tapi tadi jangan takut memulai, karena jangan takut dianggap aneh, karena akan selalu ada ini ya, pro and cons lah ya gitu. Jadi benar. Sepanjang kita tujuannya baik, kita mulai aja gitu. Nah, kalau kita konteksnya pariwisata ya, pejalan, travelers atau turis, saya yakin sih tadi di awal juga sempat dibilang destinasi wisata yang kita tuju itu penting, tetapi apa yang kita pelajari di sana, apa yang kita interaksi dengan traveler atau dengan warga lokal itu juga tidak kalah penting gitu ya teman-teman. Syukur-syukur kalau misalnya dari interaksi itu kemudian tumbuh kolaborasi dalam bidang apa, dalam bidang apapun gitu ya. Termasuk tadi ya mungkin sharing pengalaman itu kan juga bentuk kolaborasi ya, experience changing ya. Jadi dengan kolaborasi ini kalau satu orang melakukan kemudian direplikasi ya oleh ribuan atau puluhan ribu orang lain, saya yakin sih Indonesia akan jauh lebih baik lah ya, daripada kita tadi itu cuma diem dan jangan sampai kita nyinyir inisiatif orang lain. Oke, nah di Aturin kita mengajak teman-teman itu untuk menjadi pejalan yang bertanggung jawab atau responsible traveler. Kalau saya linkkan dengan 3 aspek tadi, ekonomi ya misalnya, kita kan punya budget traveling, jadi kalau kita jalan-jalan kita punya uang, kita pakai untuk belanja souvenir, kita pakai untuk nginep dan lain-lain, itu akan membantu orang-orang yang memang bekerja di sektor pariwisata maupun industri pendukung untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Kalau sekarang pandemi memang ada pembatasan, ada PPKM, ada pembatasan bisnis travel ya atau traveling apapun, memang daerah-daerah yang selama ini menggantungkan ekonominya ke pariwisata memang agak struggle atau bahkan sangat struggling gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti pandemi sudah mulai berkurang atau selesai, semoga ya kita bisa jalan-jalan secara normal lagi. Yang kedua adalah kalau harganya bisa ditawar, tawarlah secara logis, jangan menawar secara ini ya keterlaluan atau terlalu rendah. Itu tadi kalau misalnya beli produk berbasis lingkungan, bikinnya kan juga nggak gampang ya. Ada prosesnya, ada waktu, tenaga yang habiskan oleh teman-teman ini ya pembuatnya. Bahkan ada penelitiannya juga sebelumnya. Betul. Kalau menawarnya terlalu murah, nanti janganlah ya, kurang etis. Kemudian yang terkait lingkungan saat tadi, pasti masalah sampah itu adalah masalah semua orang di dunia. Jadi kita sadar mengelola sampah, mungkin mengelola bagus, tapi setidaknya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, nggak ada tempat sampah, kita kantongi dulu. Di saku, di tas, atau di lainnya, baru kalau ada tempat sampah, kita buang situ. Kemudian kalau ada kita ke hutan atau ke ekosistem tertentu ya, di situ ada hewan liar, kalau bisa kita tidak memberi makan. Kecuali memang di situ feeding point yang disediakan oleh pengelola, atau memang tempat untuk ngasih makan hewan. Tapi kalau nggak ada, jangan kasih makan hewan liar, karena mereka punya rantai makanan sendiri. Dan yang paling penting adalah jangan vandalisme ya teman-teman. Jangan memotek, membakar, merusak, atau memindahkan bahkan ya apa yang di alam. Biarkan apa yang ada di situ tetap di situ. Kalau kita butuh foto, kita cukup foto, tapi jangan sampai merusak. Dan jangan bawa oleh-oleh. Nah biasanya kalau dulu ada teman-teman saya dulu misalnya ya, sebelum sadar, kalau ke pantai itu dia bawa pasir, kemudian sampai rumah ditaruh di botol. Oh ini oleh-oleh dari Lombok atau dari mana itu ya. Bayangkan kalau semua orang melakukan itu, habislah pasir atau batu atau apapun yang ada di alam. Jadi jangan melakukan itu. Yang terakhir adalah terkait sosial. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita adalah tamu ya. Sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah. Saya yakin tuan rumah itu senang kedatangan tamu, tapi kita sebagai tamu juga harus sadar diri. Kita menjadi tamu yang baik. Jadi kita menyesuaikan, mengetahui apa yang boleh kita lakukan di sana, apa yang tidak boleh. Kalau di Indonesia kan etikanya
umum ya, kalau pakainya jangan terlalu vulgar gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ke tempat ibadah atau tempat yang memang bersejarah, misalnya candi gitu ya, yang mungkin pakainya harus sopan. Nah, kemudian jangan lupa kita juga ada traveler lain. Jadi kita harus sadar kita berbagi tempat dan waktu juga dengan mereka gitu. Dan yang terakhir, bijak bermedia sosial. Apa yang kita upload gitu ya, kita pilih, kita pilah, mau video, foto, caption, jangan sampai membuat kegaduhan gitu. Jangan sampai kita misalnya berurusan nantinya sama undang-undang ITE. Oke, jadi aturin tadi saya bilang kita ada virtual traveling. Tapi tahun ini kita akan mengurangi jumlahnya. Yang sekarang berjalan adalah virtual traveling quality and sustainable tourism destination. Ini ada lebih dari 5 yang kita angkat gitu ya. Dan Tangerang, Serang di Provinsi Banten adalah destinasi terakhir. Kita akan adakan Rabu depan tanggal 27 Januari jam 7 malam. Kalau misalnya teman-teman berminat, silakan bisa beli tiketnya di Loket, Traveloka maupun GoTix. Oke, kita mau ke quiz. Saya balik ke Kak Fania, mungkin bisa ada 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab nanti silakan raise hand ya. Yang apa namanya ya? Yang benar nanti akan dapat hadiah dari Aturin. Mungkin Kak Fania boleh ya membuat pertanyaan. Menarik nih. Ada pertanyaannya juga ya. Oke. Mungkin satu yang udah sempat disinggung terkait donat ekonomi. Kalau ada yang bisa share 3 poin utama, wah langsung ada yang raise hand nih dari Melisa Safira. Oke, boleh ya, silakan Kak. Oke, aku izin menjawab tentang donat ekonomi yang Kakak jelasin tadi. Jadi kita punya kayak ekonomi yang ada lingkaran dalam, terus ada lingkaran luarnya. Lingkaran dalam itu isinya tentang sosial apa aja yang harus dilakuin untuk kegiatan-kegiatan masyarakat kayak misalnya tuh produksi, konsumsi, income, kesehatan. Terus lingkaran di luarnya itu tuh adalah bagaimana membentuk ekonomi yang sesuai dengan peduli lingkungan, dan batasan akhir dalam memproduksi itu adalah, jadi di tengah-tengahnya itu kayak kebutuhannya, yang di luarnya adalah prosesnya, dan yang batasannya itu adalah ecological sailing. Jadi kalau di luar batasan itu maka kita akan merusak lingkungan, kayak terjadi climate change, terjadi air pollution, and sebagainya. Cakep, sip. Terima kasih Kak Melisa untuk penjelasannya, dan tadi udah ditambahkan juga materi terkait pembangunan berkelanjutan ya, karena memang donat ekonomi dan sustainable development yang ekonomi, lingkungan, dan sosial itu memang itulah yang harapannya peran idealnya ketika kita melakukan aktivitas itu bisa sebalance itu, jadi nggak cuma nyari ekonominya doang. Jawabannya betul ya berarti ya Kak Fandi yes, ya? Betul. Oh ya, tadi saya impress karena memperhatikan tadi ya yang lingkaran itu ya, termasuk yang warna hijau. Donat yang bukan hanya properti. Oke, kita ke pertanyaan kedua, silakan. Oke, pertanyaan kedua mungkin lebih ke ini pertanyaan terbuka aja deh dari teman-teman pribadi, jadi harapannya siapapun juga bisa jawab. Sebenarnya apa sih yang kalau dari apa yang udah Fani dan Kak Johar sharing ketika traveling yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan juga? Silakan. Wah, oke. Ada Dewa Gede Satria dan ya, Alfidia nih. Terus bingung. Ya, mungkin yang menarik tadi itu adalah yang eco-brick itu. Jadi tidak meninggalkan jejak ya. Tidak meninggalkan sampah dan limbah. Yang kedua juga bisa community empowerment begitu. Ya, 2 hal yang spesifik sekali saya pikir itu tadi. Terima kasih. Sip, dari Kak Dewa Gede Satria yang juga menyampaikan dari Mas Arkam ya. Oke, nggak apa-apa, dari 2 hadiah dari Aturin, Fani tambahkan 2 hadiah dari Startik juga. Jadi boleh di-share dari Kak Alfi Diani. Tadi juga sempat tanya Japri ke aku. Silakan Kak Alfi, boleh share. Halo Kak Alfi. Oh ya. Ya, benar. Buang sampah pada tempatnya. Terus apabila ada sampah yang ada di tempat lokasi wisata, sebaiknya membantu untuk membuang juga ke tempat sampah. Itu sih, menjaga. Sip. Oke, jadi mungkin yang
bisa kita highlight di sini adalah bahwa sampah itu sendiri memang kita pasti akan ada produksi sampah ya, tapi gimana kita bisa meminimalisir termasuk juga dengan bawa kantong belanja sendiri, bawa tumbler sendiri, itu harapannya juga bisa ikut mengurangi sampah kita ketika traveling. Jadi mungkin gitu Kak Johar, untuk hadiahnya nanti akan Fani tambahkan 2 dari Startik buat Kak Dewa Gede, Kak Alfidiani, dan ada 1 tadi Kak Arkam yang tadi udah sharing tentang EcoBricks ya, itu harapan memotivasi dilanjutkan di Toraja tadi. Oke, untuk teman-teman yang pemenang nanti silakan ya, ada hadiah dari Aturin dan juga Startik. Silakan untuk hubungi Ririn, itu WhatsApp-nya, atau DM ke Instagram-nya, Instagram @aturinofficial. Oke, kita akan closing. Sebelum foto bersama, mungkin Kak Fania ada ini closing statement. Closing statement ya. Intinya terima kasih banyak sih sebenarnya dengan antusiasme teman-teman yang udah ikutan, itu udah nunjukin bagaimana teman-teman pun punya ketertarikan untuk bisa menjadi consumer gitu, kayak gitu. Ketika traveling, ketika beraktivitas, ketika belanja, harapannya juga bisa lebih memerhatikan hal-hal kecil seperti memilih produk-produk yang lebih berkelanjutan, yang ramah lingkungan juga gitu. Jadi penting banget untuk kita konsisten melakukan dari hal-hal kecil. Kalau kita ngelihat kayak daur ulang susah banget, nggak apa-apa kita mulai dari hal kecil kayak bawa kantong belanja sendiri, jadi nggak usah pakai kantong plastik. Hal-hal sederhana seperti itu udah bisa membantu kita untuk lebih ramah lingkungan, dan kalau kita udah bisa konsisten di satu hal kecil, kita bisa level up sedikit demi sedikit. Jadi kita terus punya rasa semangat dengan kemenangan-kemenangan kecil yang kita lakukan di keseharian kita. Semangat terus. Oke, terima kasih banyak. Kak Fania, menarik sekali ya. Jadi memang good things itu takes process. Jadi good things takes process dan time ya. Jadi apa yang terlihat bagus itu memang butuh proses dan waktu. Tetapi kalau tidak dimulai ya tidak akan jalan. Jadi kalau teman-teman punya inisiatif bagus, jalan aja dulu, yang low cost dulu gitu ya. Nanti semoga akan makin banyak orang yang terinspirasi, ikut serta ya, dan juga untuk membantu mengembangkan inisiatif itu menjadi lebih besar lagi. Terima kasih banyak Kak Fania atas sharingnya, menarik sekali. Terima kasih juga. Dan aku yakin untuk teman-teman yang mungkin nanti pengen tanya lebih lanjut terkait Heystartik, bisa connect ke media sosial ya. Heystartik, yes, @Heystartik. Ya, jadi nanti bisa belajar langsung nih dari pakarnya. Oke, kita mau foto bersama. Mungkin teman-teman boleh silakan nyalakan videonya. Aku terima kasih banyak. Ternyata exactly 2 jam. Biasanya memang aturin tuh antara 1,5 dan 2 jam. Oke, kita tunggu. Silakan teman-teman yang mau menyalakan videonya. Kita mau foto bersama. Ini aku yakin ada dari Sulawesi, ada juga dari Bali, saya lihat, ada juga mungkin dari Jawa dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Oke, saya tunggu mungkin beberapa 30 detik lagi. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam sore ini. Tadi banyak yang tanya, semoga teman-teman bisa terinspirasi ya. Siapa tahu nanti bisa kayak Kak Fania menang lomba ke Swedia, terus ke Amerika dan lainnya ya. Bisa collab bareng juga. Collab bareng juga, nah itu dia. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mungkin Oke, saya hitung 5 ya teman-teman. Ayo kita silakan yang mau nyalain video. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan foto. Kita ambil 2 kali. 1, 2, 3. Bentar. Teman-teman saya juga ingatkan untuk teman-teman jangan lupa ini ya, isi absen, karena dari absen itu nanti kita akan buatkan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya akan dikirim ke email teman-teman ya, ke email Mas. Oke, kita tag yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya mewakili Aturin. Saya Johar mewakili. Terima kasih banyak. Ditunggu Aturin akan ada banyak acara lainnya yang seru. Jadi apabila teman-teman ikut, silakan stay tune di media sosial kami. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga selalu semangat. Thank you. Sampai jumpa di acara Amin. kita selanjutnya. Terima kasih Thank you, semuanya. Kak. Terima kasih, Kak Fania. Thank you so much. Bayangkan Terima kasih semuanya. liburan terakhirmu, kamu yang tidak tahu ini. Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum mudah. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh, sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan destinasi rencana perjalanan dari produk lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkah agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat kesehatan pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan plastik cadangan. Lakukan perjalanan pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi.
Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kami bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kami bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.